Selamat pagi anak-anak kami kelas 6. Hari ini kita akan belajar sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, ada sifat komutatif. Yang pertama, sifat komutatif pada penjumlahan. Sifat komutatif pada penjumlahan ini ada rumusnya, yaitu A ditambah B, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya yaitu 6 ditambah 2 itu sama dengan 2 ditambah 6. Atau contoh kedua, minus 3 ditambah 4 itu sama dengan 4 ditambah negatif 3. Oke, yang B adalah sifat komutatif pada perkalian. Ini rumusnya adalah A dikali B itu sama dengan B dikali A. Contohnya di sini 4 dikali 2 itu sama dengan 2 dikali 4. Oke, yang hasilnya sama-sama 8. Kalau yang ini tadi hasilnya juga 8. Kalau yang ini itu sama-sama hasilnya 1. Ya. Oke, contohnya lagi negatif 3 dikali 6 itu sama dengan 6 dikali negatif 3. Yang hasilnya adalah negatif 18. Oke, inilah contoh komutatif. Diingat kalau pada sifat komutatif itu tidak berlaku untuk pembagian dan juga pengurangan, ya. Sifat komutatif diingat ya, bahwa sifat komutatif tidak berlaku pada pembagian dan pengurangan. Oke. Dan yang perlu kita ketahui satu lagi, yaitu dalam perkalian, yaitu hasil perkalian bilangan bulat dengan 0 adalah 0, ya. Contohnya yaitu 4 dikali 0 itu hasilnya tetap 0. Atau kita buat negatif 1 dikali 0 ini tetap hasilnya 0. Ya, kalau hasil perkalian bilangan bulat dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ini tadi dengan 0. Oke, kalau dia dengan 1, contohnya negatif 4 dikali 1 ini tetap hasilnya negatif 4, yaitu tetap hasilnya bilangan itu sendiri. Atau kita buat contoh kedua, yaitu 2 dikali 1 ini tetap hasilnya 2. Ini yang perlu diingat ya. Baru hasil perkalian bilangan bulat dengan bilangan bulat adalah bilangan bulat. Contohnya ini peraturan tadi kalau dikali dengan 0. Ini kalau dikali dengan 0, dan yang ini adalah kalau dikali dengan 1. Itu contohnya. Nah, sedangkan ada hasil yang ketiga, yaitu hasil perkalian bilangan bulat dengan bilangan bulat hasilnya adalah bilangan bulat. Contohnya bilangan bulatnya 3 dikali 5 ini tetap hasilnya 15. Atau bilangan bulatnya yang negatif 4 dikali 8 ini tetap hasilnya bilangan bulat, yaitu negatif 32. Nah, kalau yang ini adalah hasil perkalian bilangan bulat dikali bilangan bulat. Ya, Miss harap paham sampai di sini. Ini adalah sifat komutatif, dan yang ini hanyalah catatan yang perlu diketahui, ya. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang pertama, sifat asosiatif pada penjumlahan. Ini rumusnya adalah A ditambah B
dalam kurung I tambah C. Ini sama dengan A ditambah di dalam kurung B ditambah C. Ini hasilnya sama. Contohnya yaitu Miss buat sudah ada di buku sini. 2 ditambah 4 ini di dalam kurung ditambah dengan 6. Ini sama dengan kita buat jadi 2-nya ditambah kita buat dalam kurung 4 ditambah 6. Oke, kalau ini hasilnya sama. 2 tambah 4 hasilnya 6. 6 ditambah 6 12. Ini juga 2 tambah 4 ditambah 6 hasilnya 10 tambah 2 12. Berarti ini 12. Oke, pada perkalian itu sama dengan A dikali B dikali C. Yang dalam kurung adalah A kali B. Baru sama dengan A dikali B kali C. Jadi hasilnya ini, kalau kita jumlahkan hasilnya ini dengan hasilnya ini, kita kalikan sama. Contohnya adalah 8 dikali 2 dikali 3. Yang di dalam kurung adalah 8 dikali 2. Itu sama dengan 8 dikali 2 kali 3. Yang di dalam kurung adalah 2 kali 3. Kalau kita hasilkan ini 8 kali 2 dikali 3, ini hasilnya adalah 48. Demikian juga ini adalah hasilnya 48. Oke. Yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. Yang pertama ada terhadap penjumlahan. Sifat distributif terhadap penjumlahan. Contohnya ini rumusnya A dikali B ditambah C. Ya, ini penjumlahan. Maka kalau kita sebarkan ini menjadi A dikali B ditambah A kali C. Itu dari mana? Itu adalah A dikali B. Ini A dikali B. Ini ditambah, tambahnya dikeluarkan. Setelah itu A dikali C. Ya, A dikali B ditambah A dikali C. Demikian juga dengan terhadap pengurangan. A dikali B dikurang C. Maka A dikali B dikurangi A dikali C. A dikali B dikurang A kali C. Contohnya 6 dikali 2 ditambah 3. Maka kita buat penyebarannya seperti ini dulu, yaitu 6 dalam kurung 6 dikali 2 ditambah 6 dikali 3. Kalau kita buat hasilnya 6 dikali 2 12 ditambah 6 kali 3 18. Maka hasilnya adalah 30. Ya. Jadi kalau dia pengurangan 8 dikali 8 dikurang 3, ini kita sebarkan seperti ini. Berarti 8 dikali 8. Kurangnya kita pindahkan dikurang, ya. 8-nya dikurangi 3. Dikali 3, maaf ya. 8 dikali 3. Maka ini kita buat 8 kali 8 64 dikurang 8 kali 3 24. Maka ini hasilnya adalah 40. Oke. Tuh cara penyebaran ya, baik dia di penjumlahan maupun di pengurangan. Oke, sampai di sini anak-anak. Ini Miss Christine hanya perkenalannya dulu ya. Perkenalan dari sifat-sifat yang sudah ada 3 tadi. Yang pertama adalah sifat komutatif, yang kedua sifat asosiatif, yang ketiga sifat distributif. Baik di 3 sifat ini selalu ada bentuk penjumlahan dan juga pengurangannya ya. Jadi Miss harap sudah mengerti sampai di sini. Oke, sekarang kita operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung campuran, lihat yang di dalam bukunya. Ya, kalau ada di dalam bukunya. Oke, yang ini ada dalam buku Christine. Operasi hitung yang berada di dalam kurung, tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jika terdapat operasi hitung atau penjumlahan, pengurangan, operasi perkalian atau pembagian, maka dikerjakan terlebih dahulu. Jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan atau operasi perkalian pembagian, maka pengerjaannya urut dari paling kiri. Ini sudah pernah Ibu jelaskan. Contohnya kalau bertemu penjumlahan dan pengurangan perkalian, maka kalau ada di dalam kurung, maka terlebih dahulu kita kerjakan yang di dalam kurung. Contohnya adalah di sini sudah ada. Contohnya 100. Contohnya kalau begini, 150 dikurangi 100 dibagi dengan 2. Maka hasilnya berapa? Maka kalau ini tidak ada di dalam kurung, boleh
Oke, karena di sini ada pertemuan antara pengurangan dan pembagian, maka yang pertama kita kerjakan adalah pembagian. Kita langsung buat dalam kurung pembagian. Maka 150 dikurangi 100 dibagi 2 adalah 50. Maka 150 dikurangi 50 hasilnya 100. Ini contohnya ya. Contoh hitung campuran. Jadi dicampur semuanya. Baru ada lagi di dalam bukunya ya. Contohnya Miss buat di sini 175 dikurangi 15 dikali. Oke, ada soal seperti ini. 175 dikurangi 15 dikali negatif 8 ditambah 250. Maka yang pertama kita kerjakan adalah yang ada tanda perkaliannya, yang ini. Berarti ini langsung kita tulis dulu. 175 dikurangi 15 dikali 8. 8 kali 5 40. 4, 8 kali 1 8 berarti 120. Ini karena negatif dengan negatif bertemu ini menjadi positif. Ya, baru positif dikali negatif hasilnya negatif 250. Maka setelah itu kita langsung jumlahkan dari kiri. 175 ditambah 120. Ini hasilnya 295 dikurangi 250. Maka hasilnya adalah 45. Jadi bilangan positif. Oke, untuk operasi campuran, hitung campuran, Ibu harap sudah bisa sampai sini. Kalau nanti ada yang mau ditanya, silahkan ditanyakan. Oke, terima kasih.